Nangun Satkerti Loka Bali di Desa Adat Intaran sudah berjalan sebelum program ini disosialisasikan pemerintah Provinsi Bali. Dengan adanya penguatan desa adat seperti yang tertuang dalam Perda 4 tahun 2019, diharapkan desa adat mampu menciptakan kemandirian desa adat menuju Bali yang santi jagadita. Dalam pelaksanaan program Nangun Satkerti Loka Bali tidak lepas dari ajaran Tri Hitakarana, artinya menyeimbangkan dan menyelaraskan manusia dengan alam. Dalam segi parahyangan, setiap tahun tepatnya pada tilem kelima, desa adat melaksanakan upacara penyeimbangan alam serta usaba desa karena diyakini sasi kelima ini adalah sasi kering. Maka itu seluruh pekaseh yang ada di Desa Adat Intaran mengikuti upacara mendak tirta yang nantinya dapat dipercikkan ke sawah dengan harapan hasil panen bagus dan jauh dari hama. Hal lain mengenai Segar Kertih, karena Desa Adat Intaran memiliki kawasan pantai, banyak hal yang sudah dilakukan untuk menjaga kelestarian pantai, baik dari sisi skala dan niskala, serta mengembangkan pariwisata di wilayah pantai. Selain dapat menunjang perekonomian masyarakat, karena masyarakat Intaran banyak yang bekerja di bidang pariwisata. Hal tersebut sangat berkaitan dengan Jana Kertih, masyarakat bisa diberdayakan dengan baik dan menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dengan adanya lapangan pekerjaan di bidang pariwisata. Hal tersebut juga akan berkaitan ke Jagat Kertih dan Warna Kertih, mengingat Desa Adat Intaran juga memiliki hutan bakau. Karena dengan menjaga dan melestarikan lingkungan akan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, Desa Adat Intaran lewat Perda Desa Adat juga mengembangkan Bupda, Baga Usaha Padruan Desa Adat. Tujuan pengelolaan aset-aset desa ini juga untuk kesejahteraan desa adat. Selain itu, dalam hal pawongan, Desa Adat Intaran telah melaksanakan beberapa pembinaan, baik pembinaan Serati Banten, Pemangku, serta ske-ske yang ada di wilayah Desa Adat Intaran. Terkait anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah Provinsi Bali, Bendesa Adat Intaran I Gusti Agung Alit Kencana mengatakan, awalnya dana tersebut diperuntukkan untuk pengembangan Tri Hitakarana, baik parahyangan, palemahan, dan juga pawongan. Namun dengan adanya wabah COVID-19, dana tersebut dialihkan untuk penanganan COVID-19, baik pengadaan operasional seperti masker, disinfektan, dan keperluan lainnya, serta untuk memberikan bantuan sembako kepada masyarakat. Dengan luas wilayah dan banyaknya banjar adat di wilayah Desa Adat Intaran, sudah tentu dana tersebut kurang, sehingga Desa Adat bekerja sama dengan LPD memberikan dana tambahan untuk dialokasikan ke dalam penanganan COVID-19. Untuk dana yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali yang banyaknya 300 juta itu di awalnya adalah diperuntukkan untuk Tri Hitakarana, parahyangan, pawongan, dan pelemahan. Ya, cuman dengan adanya wabah ini, tadinya di refocusing dia yang 150 juta. Yang tahap pertama yang 50 juta itu kita boleh pergunakan untuk pengadaan pemberantasan COVID ini. Salah satunya adalah pengadaan masker, cuci tangan, penyemprotan, dan juga untuk konsumsi petugas-petugas kita. Dan yang 100 juta itu diperuntukkan untuk khusus untuk bantuan kepada masyarakat. Dengan besarnya wilayah kami yang 3009 KK dan luasnya wilayah kami, tentunya dana sebesar itu pastilah tidak cukup. Nah, kami yang dari Desa Adat bersama LPD Intaran, jadinya bersama-sama bersinergi, ya kita menggelontorkan dana itu lebih dari 1 miliar untuk ini. Nah, untuk hal itu besar harapan kami kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kota, marilah kita sama-sama memikirkan hal ini, karena kita juga di samping kita bisa terbebas dari penyakit ini, yang perlu menjadi pemikiran kita adalah bagaimana ke depan ini. Karena daerah kami adalah lebih banyak kepada daerah pariwisata, tentunya paling terdampak
baik itu usaha hotel, restoran, UMKM juga terdampak karena semua orang hotel, restoran dulu belanjanya ke pasar, sekarang sudah berhenti. Jadi kami mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah berupa stimulus atau memberikan bantuan permodalan biar usaha-usaha yang ada di Desa Adat Intaran ini tidak sampai kolaps semuanya. Karena kita kan ingin juga begitu ini selesai, tidak ujuk-ujuk juga bisa langsung usaha itu bisa jalan. Karena dibutuhkan juga recovery. Dan ini juga membutuhkan waktu dan membutuhkan juga pembiayaan. Terkait penanganan COVID-19 di Desa Adat Intaran, Prajuru Desa Adat bekerja sama dengan Satgas Gotong Royong serta posko-posko yang ada di 20 Banjar Adat telah melakukan berbagai macam inovasi, baik dari segi penjagaan serta pelaksanaan protokol kesehatan pada semua masyarakat yang ada di Desa Adat Intaran. Terutama di wilayah pasar, protokol kesehatan sangat diintensifkan, baik dengan penyediaan tempat cuci tangan, bilik disinfektan, serta bagi pedagang maupun pembeli yang tidak mengenakan masker tidak diizinkan masuk pasar. Setiap batas-batas wilayah juga dijaga aparat pecalang dari masing-masing Banjar Adat. Selain itu, di wilayah pantai, bagi masyarakat yang memang mempunyai mata pencaharian nelayan akan diberikan kartu pas sebagai tanda pengenal yang menunjukkan bahwa orang tersebut memang asli krama Desa Adat Intaran yang menjadi nelayan atau yang bekerja di wilayah pantai Desa Adat Intaran. Sehingga pembatasan serta penjagaan di wilayah pantai lebih terkoordinasi dan tidak sembarang orang bisa bebas keluar masuk pantai di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Selain itu, dalam pelaksanaan upacara pancayatnya pun sudah diatur agar tidak menciptakan kerumunan serta tetap menjalankan protokol kesehatan dengan dijaga aparat pecalang dan Satgas Gotong Royong. Ketua Satgas Gotong Royong Penanganan COVID-19 Desa Adat Intaran, I Gusti Kompiang Ngurah menambahkan penanganan COVID-19 juga dilaksanakan secara skala dan niskala. Skalanya dengan melakukan berbagai inovasi, secara niskala dengan melaksanakan upacara baik nunas ice ataupun nyejer pejati. Tentu ada beberapa tugas yang harus kita lakukan, diantara adalah satu, menggerakkan seluruh kerama desa dan semua pemuda untuk ikut menangani untuk mencegah adanya COVID-19 ini baik secara niskala maupun skala. Yang kedua adalah menggunakan perangkat desa untuk tempat kita mengorganize, memerintah untuk di lapangan. Ketiga, bersinergi dengan aparat keamanan dalam hal ini memberikan pengarah juga tentang keamanan yang ada di desa ini. Jadi kita mulai dari yang niskala dulu. Kalau di skala itu sudah kita lakukan baik yang merupakan anjuran dari PADI. Sedangkan yang skala adalah selalu memberikan edukasi, sosialisasi dan mencegah untuk COVID ini, cara penularannya bagaimana bahayanya. Di antaranya adalah menghimbau kepada masyarakat jangan sampai sering keluar rumah. Seandainya kalau masih keluar rumah, hendaknya selalu mengikuti protap atau protap kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu selalu memakai masker kalau keluar rumah dan selalu menjaga atau mendisiplinkan diri untuk bersih diri, diantaranya sering mencuci tangan baik sebelum dan sesudah beraktivitas. Bendesa serta prajuru Desa Adat Intaran berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kota saling bersinergi memikirkan tentang perbaikan perekonomian masyarakat ke depannya setelah wabah ini berangsur hilang. Selain itu, kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi himbauan-himbauan pemerintah dan melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran yang telah disosialisasikan, baik penggunaan masker, diam di rumah, dan tidak membuat kerumunan. Sukma dan Juliana melaporkan. Thank you.